Perkenalkan, nama saya Keleransyah, NPM 2340402050. Saya akan membahas pendekatan ekonomi yang fokusnya bukan pada konsumsi masyarakat, tetapi pada kemampuan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Pendekatan ini dikenal sebagai ekonomi sisi penawaran. Ide dasarnya kalau produsen diberi kemudahan untuk berproduksi, maka kegiatan ekonomi akan bergerak lebih cepat dan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan lebih stabil. Baik, di slide ini pengertian ekonomi sisi penawaran adalah teori dan kebijakan ekonomi yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi ketika produsen baik perusahaan besar, UMKM maupun pelaku usaha lainnya dipacu untuk meningkatkan produksi. Jadi fokusnya adalah bagaimana pemerintah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, biaya produksi lebih murah, perizinan lebih mudah, dan investasi bisa masuk dengan cepat. Dengan meningkatnya pasokan barang dan jasa, ekonomi akan lebih efisien dan harga cenderung lebih stabil. Lihat ini tujuan dari pendekatan ini adalah meningkatkan output nasional, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dengan biaya produksi yang lebih rendah dan iklim usaha yang ramah. Perusahaan akan lebih berani memperluas usaha, melakukan investasi, dan membuka lapangan kerja baru dalam jangka panjang. Meningkatnya jumlah barang dan jasa di pasar bisa membantu menurunkan harga dan membuat ekonomi lebih kompetitif. Jadi efeknya bukan hanya ke produsen tapi juga ke konsumen. Baik, saat ini kebijakan penurunan pajak. Salah satu kebijakan utama dalam supply side economic adalah menurunkan pajak, terutama pajak perusahaan dan pajak penghasilan, dengan pajak yang lebih rendah. Beban perusahaan berkurang sehingga mereka punya lebih banyak modal untuk ekspansi, membeli mesin, menambah karyawan, atau meningkatkan kualitas produk. Pemotongan pajak penghasilan juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ide utamanya ketika pajak turun, ekonomi bisa bergerak lebih cepat karena pelaku usaha memiliki insentif yang lebih besar dan berproduksi. Kebijakan deregulasi. Selain pajak, deregulasi atau penyederhanaan aturan juga sangat penting. Banyak bisnis terhambat karena perizinan yang panjang, aturan yang tumpang tindih, atau birokrasi yang membuat kegiatan usaha tidak efisien. Dengan deregulasi, proses perizinan dipersingkat, persyaratan usaha dipermudah, dan aturan yang menghambat dihapus. Ketika hambatan ini dikurangi, produsen bisa beroperasi lebih cepat dan biaya administrasi juga jauh berkurang. Kebijakan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan internet berfungsi menurunkan biaya logistik dan mempercepat aliran barang. Misalnya kalau transportasi lancar, biaya distribusi turun dan barang bisa sampai lebih cepat ke konsumen. Ini juga menarik investor karena mereka melihat negara tersebut serius mendukung kegiatan produksi. Infrastruktur yang kuat adalah fondasi penting dalam supply side economic. Kebijakan peningkatan SDM dan teknologi. Ekonomi sisi penawaran juga menekankan pentingnya kualitas tenaga kerja. Semakin baik keterampilan pekerja, semakin produktif mereka.
Program pelatihan vokasi dan peningkatan kompetisi sangat penting untuk mendukung sektor industri. Selain SDM, teknologi juga berperan besar. Dengan teknologi modern, proses produksi bisa lebih cepat, biaya lebih murah, dan kualitas barang lebih konsisten. Kombinasi SDM yang baik dan teknologi yang tepat sangat menentukan daya saing ekonomi. Mekanisme kerja. Secara sederhana, mekanisme supply side bekerja melalui insentif ketika pemerintah memberi insentif seperti pajak rendah ataupun kemudahan usaha. Biaya produksi otomatis turun dengan biaya yang lebih murah. Perusahaan terdorong untuk berinvestasi dan memperluas usaha. Ketika investasi naik, kapasitas produksi bertambah. Barang yang dihasilkan lebih banyak dan harga bisa lebih stabil. Pada akhirnya ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kelebihan dari pendekatan ekonomi ini terutama terlihat dalam jangka panjang. Supply side mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan menarik investor baru. Perusahaan juga terdorong untuk melakukan inovasi karena mereka punya ruang ekspansi yang lebih besar. Produktivitas tenaga kerja meningkat, kualitas produk naik, dan daya saing nasional secara keseluruhan berkembang. Ini membuat ekonomi lebih stabil karena pertumbuhannya berasal dari sektor produksi, bukan konsumsi semata. Ada juga kelemahannya. Meskipun banyak manfaatnya, supply side ekonomi juga memiliki beberapa kritik. Salah satunya adalah kebijakan seperti penurunan pajak seringkali lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan UMKM. Selain itu, menurunkan pajak bisa mengurangi pendapatan negara, sehingga pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain. Efek dari kebijakan ini juga tidak langsung dirasakan masyarakat, karena biasanya yang membutuhkan waktu beberapa tahun sampai hasilnya terlihat. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini juga bisa meningkatkan kesenjangan ekonomi. Contoh implementasi di Indonesia. Di Indonesia banyak kebijakan yang bisa dikategorikan sebagai supply side. Misalnya OSS, Online Single Submission, yang mempermudah proses perizinan usaha. Pemerintah juga memberikan tax holiday untuk investor besar di sektor tertentu. Pembangunan infrastruktur secara masif, jalan tol, pelabuhan, bandara, jelas mendukung peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, program Kartu Prakerja adalah upaya meningkatkan kualitas SDM. Semua kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang lebih efisien dan produktif. Kesimpulannya adalah ekonomi sisi penawaran, pendekatan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor produksi dengan mengurangi hambatan usaha, mengembangkan infrastruktur, memperbaiki kualitas tenaga kerja, dan memberi insentif pajak. Pemerintah berharap produsen bisa memperluas kapasitas mereka. Walaupun hasilnya tidak instan, pendekatan ini efektif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Dadah.